hidupku ada di tanganmu. Kau lindungi, kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semuanya indah, demi yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidup. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita ada tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang terjadi dan berlaku atas setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita membuka ibadah ini dengan doa. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Wakil Gembala Pendeta Pratama Yopi Kusnandar untuk buka kita dalam doa.
Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pada pagi ini. Atas anugerah Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pujian syukur akan kami naikkan kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh menjadi satu ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Di mana tiap-tiap jemaat boleh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Engkau pakai menjadi alat, menjadi saluran berkat. Sehingga jemaat-Mu Bapa boleh menikmati hadirat Tuhan. Merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga kami nanti boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Karena berkat yang Tuhan sudah berikan. Amin. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih ada di dalam perjalanan. Biarlah Tuhan pimpin mereka untuk tiba bersama-sama beribadah dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Bapak untuk anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa ada di hadirat-Mu, menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai ibadah ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mazmur Daud katakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita mau menantikan Tuhan. Menantikan setiap janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Menantikan setiap firman Tuhan berlaku dan terjadi atas setiap kehidupan kita. Yang mau menantikan Tuhan, kita mau fokus pada Tuhan. Apapun setiap pergumulan, permasalahan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Saat ini kita mau tanggalkan semua. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan, datang bersujud menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Amin. Tuhan, Kau sediakan, Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita yakin percaya bahwa kita menantikan Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Ku nantikan. Amin Tuhan Yesus. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan ya Tuhan Yesus, yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Terjadi di dalamku, yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu. Amin Tuhan. Saat kami menantikan Engkau, kami tahu Engkau mengerjakan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dengan iman percaya kita katakan, yang ku tahu yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Ya sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saat kita menantikan Tuhan, saat kita dengan tekun, dengan sabar, dengan iman menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah setiap firman Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita menantikan Tuhan, asalkan kita dengan taat, dengan tekun, dengan sabar menantikan Tuhan, semua akan terjadi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Mari kita undang Bapak berdiri untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan lagi sekali lagi. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Tuhan sediakan. Ya Tuhan Yesus, amin. Seturut kasih-Nya. Sekali lagi katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan setiapnya bagi kami Tuhan. Bagi kemuliaan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja buat setiap kami Tuhan. Saat kami dengan tekun, dengan sabar menantikan firman-Mu Tuhan, menantikan Engkau dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Bagiku yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dengan yakin, dengan iman katakan, yang ku tahu yang kerjakan seturut firman-Nya bagi
bagiku seturut kasihnya, seturut kasihnya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerjakannya bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau tekun, kami mau sabar menantikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang terbesar. Amin. Janji Dia sempurna untuk kita. Ada amin? Amin? Amin. Mari kita mau menyanyi bersama. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Karena apa? Karena Dia sukacita kita. Amin. Belajar lagu ini. Pujian syukurmu ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita beri kemuliaan kita bagi nama Tuhan. Dialah sukacita kita, menara perlindungan kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Dan kita mau berjalan, kita mau meninggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, biar sampai selamanya kita punya Tuhan Yesus yang menjadi apa? Menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber sukacita bagi kehidupan kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan.
Bapak Ibu berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tetap bersuka cita, tetap bersemangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, sapa kiri kanan Bapak Ibu, tepuk pundaknya, berikan kata-kata semangat. Semangat terus melayani Tuhan, tetap sukacita melayani Tuhan. Menari bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau bernostalgia bersama lagu tahun 90-an ya Bapak Ibu ya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia sekali lagi katakan, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Dia korbankan dirinya dan selamatkan setiap kita. Dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi ya dengan semangat, Dialah segalanya. Segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Kita lihat setiap kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, amin. Dicicip air madu yang seperti air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, kita lihat kebaikan Tuhan. Yes, Kau baik Tuhan. Dicicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes. Apabila ia jatuh, apa saudara? Tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, gak sampai tergeletak. Yes, sebab Tuhan menopang tanganku. Amin. Yes, tangannya
lagi tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya silakan duduk. Tema kita di hari Minggu ini berkata bahwa setia menantikan pertolongan Allah. Tuhan Yesus berjanji setia dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita dalam kesesakan, biar iman kita yang tetap setia, percaya kita punya Tuhan yang besar, yang akan sanggup memberikan kita kemenangan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ada amin Bapak Ibu, yang kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapan kita ada selalu bersama dengan Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Biar ini menjadi komitmen kita semua. Meski dalam kesesakan, kita tidak menyerah. Kita punya iman yang besar kepada Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan kita punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman.
Allah yang besar. Amin Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Semua angkat tangan kita bersama. Kita yakini sama-sama bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita menerima kemenangan dari Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami kemudian kita bagi nama Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang besar. Kami puji Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Sembah, sembah, haleluya, haleluya. Kau baik, kami bersyukur Tuhan atas perbuatan Tuhan. Kami bersyukur. Terima Sembah, Terima kasih Tuhan. kami sembah Kau Allah yang besar. Oh, haleluya. Kau adil, Kau adil, bersama kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan hanya kepada Allah, Amin Yesus. Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang senantiasa menolong kehidupan kami, memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Siapa kami Tuhan kalau Tuhan sungguh mengasihi kami? Karena itu Tuhan, layaklah kami memuji Engkau lewat mulut kami, lewat hati kami. Layaklah kami memuliakan Engkau lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, hingga kami ada bisa beribadah di tempat ini maupun lewat media YouTube Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kiranya Tuhan setiap pujian kami sungguh menyenangkan Engkau Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mengambil bagian yang terbaik untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada umat-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan berkat bagi kami Tuhan. Tuhan, lihat jemaat-Mu yang sungguh merindukan Engkau, yang memerlukan Engkau. Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang tiada apa-apanya Tuhan. Biar sungguh hanya Roh-Mu saja yang
berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami, pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap menyambut, dengan sukacita kami menyambut dan menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Selamat pagi, sekali lagi salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita masih dimampukan, diberikan kesehatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan ini. Lewat YouTube juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat beribadah begitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk bisa kembali membawakan renungan firman Tuhan. Terima kasih pengurus, terima kasih Bapak Gembala ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut firman Tuhan yang ada diambil dari Mazmur 27. Bapak Ibu, Mazmur 27, kita akan buka sama-sama, kita akan buka satu konteks ini dari ayat 1 sampai 14 ya. Kita buka, kita akan baca teks ini secara bertanggapan. Saya akan bacakan dari ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu jemaat sekalian ayat yang kedua dan seterusnya sampai kepada ayat 13. Nanti ayat ke-14 kita akan bacakan bersama-sama. Sudah dapat semuanya ya, Mazmur 27. Ini Mazmur yang indah ya. Top banget lah Bapak Ibu ya. Mari kita akan sama-sama baca ya. Mazmur 27 ya, judulnya adalah Aman di dalam Perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, demikian bagian yang pertama Bapak Ibu ya. Bagian yang kedua tentang seruan doa, kita akan baca ayat yang ke-7 bunyinya seperti demikian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Telah menyerahkan aku kepada hawa nafsu, sebab telah bangkit menyerang saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ya, ayat yang ke-13 ini masuk bagian yang ketiga tentang menantikan Allah, bunyinya seperti berikut. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat ke-14 kita akan sama-sama bacakan karena ini adalah ayat emas bulan ini Bapak Ibu ya. Ayat ke-14, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih, hari ini kami sampaikan judul renungan firman Tuhan sesuai dengan tema yang disampaikan bulan ini di Mazmur 27 tentang setia menantikan pertolongan Tuhan.
kita akan fokus Bapak Ibu ya, bahas di Mazmur 27 ini, kita akan bahas secara eksklusif ya, secara tajam, setajam silet ya Bapak Ibu ya. Kalau di TV seperti itu ya, next ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan ilustrasi sederhana seperti berikut ya. Pernahkah menunggu sesuatu yang sangat diharapkan begitu ya, menanti pengumuman ujian masuk sekolah favorit ya, UMPTN begitu ya, SPMB, apakah menunggu jawaban dari lamaran kerja begitu, atau menunggu jawaban cinta begitu ya, berapa lama nih Bapak Ibu ya. Nah, waktu menunggu itu pasti terasa panjang begitu. Ada riset nih Bapak, ada riset ya di US begitu ya. Penumpang lebih puas kalau berjalan 7 menit menuju konveyor bagasi dibandingkan nunggu 7 menit diam di depan konveyor begitu. Mereka bilang bahwa occupied time feels shorter than unoccupied time gitu. Pabelit bahasa Inggrisnya ya. Occupied time feels shorter than unoccupied time. Ya Ibu Hana boleh dijelaskan ini apa ya? Waktu yang dihabiskan dengan mengerjakan sesuatu terasa lebih pendek daripada waktu yang dilakukan menganggur. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Nah, udah lihat Kopo macet, kita masuk ke Caringin, Pak Edi ya, masuk ke Caringin, Satria Raya, di situ ada sate Pak Kumis ya, ke Cigonewa, baru ke Taman Kopo, daripada nungguin macet-macet Kopo. Kira sama seperti itu ya. Nah, kemudian ada survei juga ya. Ada penelitian peraih Nobel katanya nunggu hasil yang penuh resiko gitu, misalkan hasil tes kesehatan, lebih cemas daripada menerima kabar buruknya sekalipun begitu ya. Ada survei lain, orang tidak sabar kalau nunggu website lebih dari 3 detik. Namanya apa nih? Lemot. Nah seperti itu ya. Nah intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, menunggu itu menguras tenaga, pikiran dan emosi. Betul Bapak Ibu? Nah oke, kita akan bahas di Mazmur 27 itu berbicara tentang menantikan bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup. Ya kita akan cek Daud, bagaimana menantikan pertolongan Tuhan. Kita akan dapat resep dari Daud begitu ya. Nah tentunya kita di sini pernah, sedang atau suatu saat kita masih ada dalam masa-masa menunggu jawaban Tuhan. Next. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mazmur 27 ini saya pecah kepada 3 bagian ini ya. Bagian yang pertama itu adalah pengakuan iman di tengah badai ya dan realita kesulitan. Bagian yang kedua ini Mazmur 27 ini tentang seruan doa kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, dan terakhir adalah menantikan Allah yang sungguh dapat diandalkan. Kalau kita cek Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 27 itu lahir dari pergumulan hidup Daud. Kalau kita cek begitu, Daud sering hidup di bawah ancaman musuh ya. Baik bangsa asing maupun bangsanya sendiri, pernah dikejar oleh Saul begitu di 1 Samuel, dan mengalami pemberontakan dari anaknya di 2 Samuel begitu ya. Nah, periode-periode ini sama, penuh tekanan. Nah, jadi mengalami ketidakpastian, berada di dalam bahaya maut. Mazmur ini juga menggambarkan suasana seperti itu. Ya, ada kata-kata musuh hendak memakan dagingku, tentara berkemah mengebungku ya. Ada orang-orang bangkit hendak menuduh dan mengancam nyawanya. Jadi Mazmur 27 ini mungkin lahir di tengah-tengah pengajaran atau ancaman nyata. Ya, kita akan lihat bagian satu persatu. Ya, next. Nah, mengapa ada kesulitan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, pernah dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu pernah menyatakan bahwa Alkitab juga menyatakan bahwa hidup tidak bebas dari masalah. Akar masalah itu muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia menjadi tempat yang tidak nyaman, tidak sempurna, penuh penderitaan, tidak adil dan konflik begitu ya. Kesulitan itu bisa terjadi peristiwa alam. Ada peristiwa di mana kita didisiplinkan Tuhan, ada ujian iman, ada peristiwa kesulitan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan seperti halnya Ayub. Bisa jadi kesulitan manusia itu karena kesalahan orang lain begitu, atau kesalahan kita sendiri. Tetapi dari kesemua kesulitan yang kita hadapi, bukan tanda Tuhan tidak ada, tidak sayang, tetapi memang dunia yang sudah jatuh. Next, pada bagian yang pertama ini kita lihat di ayat 1-6 yang kita baca tadi ya.
Ada pengakuan iman di tengah kesulitan. Daud itu menyatakan imannya yang kuat begitu ya, dalam bahasa saya, di tengah situasi yang mencekam. Diawali dengan pernyataan iman, Tuhan adalah terangku, Tuhan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut, kepada siapa aku harus gemetar. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, ada kata-kata ke atas, dibawa ke atas gunung batu juga, begitu Bapak Ibu. Nah, kalimat ini menunjukkan iman atau keyakinan yang kuat, padahal latar belakangnya ada kesulitan besar. Bukan ada di dalam taman bunga. Ya, kalau di film India kan gitu, ada lari-lari di taman bunga begitu ya. Nah, bukan seperti itu, tapi situasinya benar-benar mencekam, mengancam nyawa begitu ya, nyata begitu ya. Orang mau jahat banyak begitu, bahkan ada perang. Kadangkala pengakuan iman atau kita bertumbuh bukan di dalam suasana yang tenang, tapi ada di dalam tengah badai hidup. Ayat pertama itu menunjukkan keyakinan iman dari Daud di dalam situasi yang sulit. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kuat? Karena ayat keempat menunjukkan sumber kekuatannya. Ya, ayat keempat ya, mohon bantuan Pak Joy untuk bacakan begitu. Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ya, terima kasih Pak Jo, nanti mohon bantuan beberapa ayat lagi begitu ya. Nah, ayat pertama itu menunjukkan keyakinan iman di dalam peperangan di tengah segala kesulitan. Ayat keempat menunjukkan sumber kekuatannya. Disampaikan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Next. Kunci menghadapi masalah berdasarkan konteks di Mazmur 27 ini adalah bukan meminta masalah hilang, tetapi meminta kehadiran Allah di tengah setiap masalah. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Fokus utama Daud di Mazmur 27 bukan solusi cepat, solusi instan seperti di spanduk besar, solusi instan. Jangan lihat sebelah kiri, solusi instan. Cair, cepat. Ya 1 jam cair katanya. Nah seperti itu, bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukan pengen instan atas masalah kita, tetapi fokusnya adalah hadirat Allah. Musuh bisa mengancam nyawa, Daud bilang, tapi hadirat Allah menguatkan jiwanya. Amin Bapak Ibu. Ya, situasinya bisa tidak pasti, tapi kehadiran Allah memberi kepastian. Amin Bapak Ibu. Ya. Kerinduan terbesar Daud bukan hidup tanpa masalah. Ya, kerinduannya bukan itu, bukan bebas masalah. Tapi di ayat 4 Pak Jo juga sudah bacakan, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kata mintanya dalam bahasa aslinya itu ya, saya tidak bacakan ya bahasa Ibrani gitu. Intinya adalah permintaan yang sungguh-sungguh, bukan iseng-isengan, bukan nongkrong sebentar, tapi menetap dan konsisten. Minta, diam di dalam rumah Tuhan. Daud tahu tanpa berharap kepada Tuhan, tanpa intim dengan Tuhan, ia tidak sanggup bertahan hadapi setiap pergumulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, poin pertama, kehadiran Allah sama dengan perlindungan. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Kehadiran Allah sama dengan perlindungan. Perlindungan kita ada di dalam hadirat Allah. Daud sampaikan resepnya seperti itu. Ya, next. Ya. Ketika Musa ditanya, ya pada saat itu bangsa Israel jatuh ke dalam dosa membuat anak lembu emas, Allah murka, ya. Musa ditanya satu hal, apa yang kau inginkan? Dia bilang seperti ini, ya. Perlihatlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, ya. Nah, kalau
Paulus begitu ya ditanya seperti ini ya, dia menulis dari penjara, ya sebelumnya di perikop itu membandingkan pencapaian dunia dan pencapaian agama dibanding pengenalan akan Kristus. Dia bilang yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu Maria vs Marta ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus menyatakan bahwa Marta telah bersusah-susah, tapi Maria memilih satu hal yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan kata satu hal ini, di ayat keempat ini sumber powernya di Mazmur 27. Jikalau hal yang sama Tuhan sampaikan pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk meminta satu hal, apa yang akan kita minta? Pakai background itu ya, supaya kita merenungkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk meminta satu hal, apakah yang akan kita minta? Tentunya kita mau belajar seperti Daud. Hidup ini adalah rangkaian dari pilihan. Mari kita pilih yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Tinggal di rumah Tuhan. Ya, kunci hadapi masalah menurut Mazmur 27 adalah diam di rumah Tuhan, kehadiran Allah di tengah setiap masalah kita. Karena Allah adalah benteng hidup kita, terang kita, dan keselamatan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Mari kita cek yang kedua, ya. Yang kedua ini kita bisa lihat di ayat ke-7 sampai ke-12, ini tentang seruan doa kepada Allah atau Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan. Dengarlah Tuhan seruanku, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini menunjukkan sisi yang manusiawi dari seorang Daud. Walaupun di awal tadi menunjukkan keyakinan, ada sisi-sisi, ada ruang di mana takut dan tertekan. Pak Pendeta Yopi pernah sampaikan, manusiawi tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Di sini kita merasakan nada yang berbeda di bagian yang kedua ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada nada seseorang yang manusiawi yang tertekan bahkan takut. Memohon agar Tuhan tidak meninggalkan, jangan menyerahkan ke tangan musuh. Daud jelas-jelas berseru ini kepada Tuhan. Nah, marilah kita berani datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan kita. Ya. Next. Bagian yang kedua ini berbicara tentang seruan doa kita. Mari kita sungguh datang kepada Tuhan, bukan lari daripada Tuhan saat banyak masalah. Ya, bawa keluhan kita, bawa bingung kita, bahkan marah kita kepada Tuhan. Tapi tidak menjauh daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan melatih supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bagian yang kedua ini berbicara tentang biasakan membawa semua hal kepada Tuhan, bukan hanya saat terjepit saja, Bapak Ibu. Saya kalau renungkan, wah, gua banget ini. Kalau tidak berdoa, mengandalkan Tuhan, gimana saya? Harus melakukan apa? Mau jadi apa? Kalau saya renungkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Modal kita ya berdoa ya dalam hidup saya Bapak Ibu. Seharusnya saya nggak kuliah Bapak Ibu S1. Papa mau udah bilang masuk SMK aja supaya nggak kerja. Supaya langsung kerja nggak usah kuliah. Mama saya berjuang supaya Henry bisa kuliah S1. Tapi nggak ada uang harus kuliah di negeri. Setiap pagi berdoa sampai hari ini. Setiap pagi doain anak-anaknya. Baru pergi ke pasar, baru beli ke warung sayur. Mama saya seorang pedagang nasi rames sampai hari ini. Sudah 20 tahun lebih. Ikut tes UMPTN, Bapak. Saya juga ikut berdoa kepada Tuhan. Begitu. Ikut tes UMPTN, nunggu-nunggu tuh sebulan 2 bulan.
wah udahlah kayaknya mah. Saya berangkat ke kakak papa saya, kan keluarga guru dan dosen. Jangan bilang siapa-siapa Bapak Ibu ya. Minta jatah dosen Bapak Ibu di Unpad. Supaya masuk, seolah anaknya masuk lulus gitu ya. Nanti di itu nit gitu ya di situ. Gitu. Yang dibilang apa? Udah tes sendiri aja ke UPI. Udah. Kita hanya berharap sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. 2 bulan tuh hampir nunggu UMPTN. Wah udah hopeless lah kayaknya enggak. Gitu ya. Tapi itu di koran PR tuh. Muncul tuh nama saya masuk UPI tuh. Waduh. Nangis itu saya peluk mama saya. Harus membayar 1.200.000. Murah. Negeri teh murah 1.200.000. Dari uang 1.200.000 yang murah. Uangnya enggak ada. Sebegitunya gitu. Mama saya bilang, Henry udah aja bongkar tabungan saya. Saya nyimpen uang di Kongwan. Di kaleng Kongwan. Saya bongkar cuma 700.000. Masih kurang. Itu mama ngeluarin uang sampai receh-receh. Pas 1.200.000 saya masuk kuliah. Puji Tuhan. Happy lah kuliah 1 semester. Semester kedua tuh gak ada uang. Mama saya jual tabung gas. What? Disitulah saya berhenti minta uang ke orang tua, mulai ngelesin. Ngandelin Tuhan saja terus. Sampai hari ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak berdoa, tidak berharap sama Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu? Sangat terbatas. Sangat terbatas. Mari kita bawa semua hal kepada Tuhan ya. Berseru kepada Tuhan. Bukan hanya saat kejepit saja Bapak Ibu. Konsisten di rumah Tuhan. Menetap. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau jemaat Tuhan di Ternate ini senantiasa bawa hal kepada Tuhan. Ya, bukan saat terjepit. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke ya, sama-sama kita berharap terus kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, kita mau apa? Kita mau jadi bagaimana? Ya, next. Ya, nah ini Bapak Ibu pesan puncaknya. Ini pesan puncaknya itu nantikanlah Tuhan. Bagian ketiga di ayat 13 dan 14 ini. Ini adalah klimaksnya. Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apa sih artinya Bapak Ibu kalau disebutkan, kalau disampaikan, dikatakan 2 kali itu artinya apa? Pak Hari, apa artinya Pak? Kalau diulang-ulang 2 kali Pak? Meneguhkan. Meneguhkan ya. Pak Joy apa lagi? Kalau 2 kali? Penting ya. 100 Pak Joy, Pak Hari ya. Penting, serius Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya di Alkitab, Musa, Saulus begitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang serius Bapak Ibu sekalian. Daud sampaikan di dalam Mazmurnya, menanti engkau perlu menguatkan dan meneguhkan hatimu, semangati dirimu dari dalam. Karena tidak ada lagi pertolongan dari luar. Selain kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan, menantikan Allah, saya definisikan sebagai sikap di mana keyakinan atau iman atau hati kita diletakkan total kepada Tuhan. Mutlak, Bapak Ibu. Menantikan Tuhan itu adalah sikap di mana kita berharap total kepada Tuhan. Hanya Allah sumber pertolongan kita. Nantikan ini di dalam bahasa aslinya juga bukan secara pasif, tapi menunggu dengan penuh harap, aktif, total Bapak Ibu.
Tidak ada pertolongan yang lain selain dari Allah, begitu. Next. Menantikan Tuhan dan mencari wajah Tuhan adalah hal yang sama. Atau bahasa sederhananya, menanti Tuhan sama dengan mencari Tuhan. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Menantikan Tuhan sama dengan mencari wajah. Iya, di dalam cek Mazmur 27 ayat 8 tadi, Bapak Ibu. Pak Joy, boleh bantu dibaca lagi. Mazmur 27 ayat ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Nah ini, menanti sama dengan mencari wajah Tuhan. Penuh harap, penuh aktif. Kalau kita cek satu contoh di dalam Matius 15 dan Markus 7, ini adalah teks paralel di mana peristiwa Yesus dan perempuan Sirofenisia, begitu ya. Tindakan aktif mencari wajah Allah. Ini perempuan Sirofenisia ini ya pergi kepada Tuhan Yesus dan menyatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Sama seperti Daud tadi, kasihanilah aku, jawablah aku ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia menanti Tuhan Yesus berbicara secara personal kepada dia. Bahkan saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengusir dia. Seperti itu. Perempuan ini tidak menyerah. Dia berjuang dengan cara berteriak. Menantikan jawaban atas pengharapan besarnya. Ya, sampai di Matius 15 ayat 28, Pak Hari mohon bantuannya. Sudah pegang mic begitu ya. Matius 15 ayat 28. Gantiannya Pak Joy ya. Asisten ya. Silakan. Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow, luar biasa. Dan seketika itu ya. juga anaknya sembuh. Amin, puji Tuhan. Ya, Markus juga menambahkan, ini kan teks paralel, saat itu juga anaknya sembuh Bapak Ibu. Nah ini kan menantikan, berharap kepada Tuhan, tapi aktif Bapak Ibu, mencari Tuhan. Ya sampai Tuhan Yesus berbicara secara personal. Di tengah orang banyak, di tengah murid-murid Yesus mengusir dia. Begitu ya. Ibrani 11 ayat ke-6. Bapak Ibu sama-sama kita bacakan. Kalau ini kita baca bersama begitu ya. Ibrani 11 ayat ke-6. Sudah dapat? Kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin selanjutnya adalah menantikan Tuhan sama dengan mencari wajah Tuhan. Amin. Mari kita tangkap ini begitu ya. Next. Menantikan Tuhan itu juga membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan yang berdaulat dan sempurna. Selain tadi aktif mencari wajah Tuhan, tetapi disampaikan juga bahwa begitu ya, menantikan Tuhan itu membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana yang berdaulat dan rencana Tuhan yang sempurna. Jadi harapan kita, seruan kita, pergumulan kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bekerja sesuai caranya, jalannya, dan waktunya. Bapak Gembala sering doakan ini. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan jalan Tuhan yang ajaib. Berarti mengkonfirmasi, mengakui kedaulatan Allah bahwa jadilah sesuai kehendak Tuhan. Lewat setiap seruan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cek di Yesaya 7. Ya, Yesaya 7. Ini peristiwa Yesaya dan Raja Ahaz. Kita akan cek ya.
peristiwa di Yesaya 7, Yesaya dan Raja Ahaz. Nah sekarang Pak Joy ini ayat kedua ya, Yesaya 7. Yesaya 7 ayat yang kedua, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ya, ini peristiwa di mana Yesaya dan Raja Ahaz, khususnya Raja Ahaz ini sedang dikepung begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dia ketakutan, rakyatnya juga ketakutan. Ini sama mungkin seperti kita yang menghadapi pergumulan. Sama seperti Daud begitu. Kalau Daud bermazmur dan kerinduannya itu menyatakan tinggal di rumah Tuhan begitu. Kalau ini kita cek di ayat 11. Pak Joy mohon maaf ya bantuannya sekalian ya ke bawah sedikit. Yesaya 7 ayat 11. Yesaya 7 ayat 11, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tahan Pak Joy ya. Nah ini Yesaya sampaikan ke Raja Ahaz, minta tanda kepada Tuhan dengan situasi pergumulan seperti ini ya. Ini adalah suatu ungkapan, artinya sok minta tanda kepada Allah supaya dikasih kebebasan penuh begitu ya. Nah tapi apa jawabannya ayat yang ke-12 Bapak Ibu? Pak Joy silakan. Ayat yang ke-12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya tahan Pak Joy. Nah ini bahasa sederhananya Bapak Ibu ya. Oh tidak nggak mau ngerepotin, nggak mau menguji Tuhan, nggak mau mencobai Tuhan. Ya tapi kalau kita cek semuanya di sini intinya tidak mau menantikan Tuhan bekerja, tidak percaya sama pertolongan Tuhan. Intinya seperti itu. Ya. Sekarang Pak Jo pindah ke 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Ini sama menceritakan Raja Ahaz ya. 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Kita lihat gimana endingnya Raja Ahaz ini ya. 2 Raja-Raja 16 ayat 3. 2 Raja-Raja 16 ayat 3, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ya, makasih. Silakan duduk Pak Joy, terima kasih sekali lagi. Nah ini Bapak Ibu, endingnya sulit sekali. Harus bayar mahal menjadi negara bawahan Asyur, diduduki begitu ya. Terjerat praktek penyembahan berhala dan lebih mengerikannya lagi mempersembahkan anaknya ke dalam api. Oh tidak, saya nggak mau ngerepotin, nggak mau minta, nggak mau mencobai Tuhan, nggak mau menguji Tuhan. Sebetulnya hatinya tidak mau menanti Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan bekerja, seolah merendahkan diri. Intinya tidak mau percaya atas janji-janji Tuhan. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh mengandalkan kekuatan manusia daripada menantikan pertolongan Tuhan. Lebih percaya sama aliansi politik daripada janji Tuhan. Hati-hati, mari kita belajar menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan sama dengan membiarkan Tuhan bekerja sesuai rencananya yang sempurna, yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Next. Selanjutnya Daud menyampaikan bahwa sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Janji bahwa kita yang menanti itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu sekalian. Kebaikan Tuhan itu nyata dan dinyatakan pada waktunya Tuhan. Berapa banyak dari hidup kita saat datang masalah, mikirin ke orang lain dulu cari solusi. Mikirin orang lain untuk membantu kita. Berapa banyak di antara kita saat dapat pergumulan menggunakan hikmat kita. Ini menegur saya juga, Bapak Ibu. Belajar kembali terus kita disempurnakan di dalam Tuhan. Kadangkala terjebak, kita mau beresin masalah langsung lewat pengetahuan kita. Merasa
doktor begitu. Gimana Pak Henry rasanya jadi dokter? Sering ditanya itu teh. Jawaban saya apa, Bu Ana? Hah? Biasa aja. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda, biasa aja. Yang luar biasa bagaimana kita beresin tanggung jawab kita, studi kita. Biasa aja Bapak Ibu, udahlah. Berharap terus sama Tuhan. Kadangkala ada masalah, saya cek ke pengalaman dulu, beresinnya gimana gitu. Ini menegur saya juga. Malahan gitu ya, kadang kita lakukan ya, atau saya begitu ya, doa jadi hal terakhir dalam situasi kejepit dalam mencari pertolongan. Harusnya seperti Daud. Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian. Bukan lewat pengetahuan, pengalaman, doa hal pertama. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan. Datang lebih dulu kepada Tuhan, menanti pertolongannya. Di tengah segala kegelisahan, Daud menyampaikan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin Bapak Ibu. Benteng yang teguh. Amin Bapak Ibu. Disampaikan bahwa dia akan membawa kita ke Gunung Batu. Di Bandung Barat. Ya, ada ya? Bukan. Gunung Batu itu artinya tempat perlindungan yang tinggi yang tidak bisa dijamah oleh orang. Ya. Saat datang masalah, kita minta satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Ya Pak Hari, hafal ya lagunya ya. Ya penyanyi kan Pak Hari ini. Dan menikmati, gitu ya Pak Hari ya, apa? Baiknya Pak Pendeta Yopi pasti hafal ini ya. Pasti hafal gue. Nah ini biar ingat-ingat sampai ingat-ingat lagu lawas, tapi ingat-ingat memang ini yang dipesankan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi begitu ya. Jangan menyerah yang pertama ya. Memang realita dunia ini sulit. Tetapi mari kita kuatkan hati kita karena Tuhan adalah terang kita, keselamatan kita, benteng kita. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Tidak pada saat hanya terjepit saja. Semua hal kita komunikasikan kepada Tuhan. Doa menjadi hal yang pertama kita lakukan. Atau kita kontak kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah. Yang terakhir yang Pak Hari sampaikan pada awal kebaktian adalah latih hati kita untuk sabar. Belajar percaya kepada rencana Tuhan. Meskipun belum mengerti, sabar. Jangan mengatur Tuhan sesuai kehendak kita. Jalan Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi di awal disampaikan ilustrasi tentang menunggu koper di bandara begitu ya. Menunggu loading website yang lemot tadi walaupun hanya 3 detik begitu ya. Menunggu hal-hal lainnya. Tetapi Mazmur 27 mengingatkan bahwa menunggu Tuhan itu sungguh sangat bernilai. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sebab di balik penantian kita ada janji Allah yang setia. Marilah kita rela menanti dengan iman kita yang teguh, lewat doa dan hati kita yang penuh harap kepada Tuhan. Niscaya Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak akan berhenti di dalam ruang yang kosong. Tapi pasti membawa kita kepada jalan keluar, pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Ayat ke-14 kita akan sama-sama bacakan, Bapak Ibu. Supaya kita kuat, pindah ke bulan Oktober, kita bawa kekuatan dari Tuhan. Mazmur 27 ayat 14, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah diganti ianya jadi yes Bapak Ibu ya.
Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dari bait boleh. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan dengan penuh sungguh meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita nyanyikan dari bait yang pertama tadi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski ada di dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidup kita ada di dalam rencana dan genggaman Tuhan. Dengan segenap hati, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
angkat syukurmu kepada Tuhan. Mari angkat sembah kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dikuatkan atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah terang kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dikuatkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Untuk kami sungguh berharap kepada Tuhan. Kami mau menantikan pertolongan hanya daripada Engkau saja Tuhan. Kami sungguh mau mengandalkan harap kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami Bapa. Kami mau belajar untuk mengambil bagian yang terbaik. Hadirat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Hadirat Tuhan di dalam setiap pergumulan dan masalah kami Tuhan. Tuhan sungguh ampuni Tuhan. Kalau kadang-kadang kami mengandalkan kekuatan kami, hikmat kami, kebisaan kami, uang kami Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan. Masalah kami, doa kami hanya yang pertama Tuhan. Kami mau datang hanya kepada Tuhan. Yang pertama dari setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat umat-Mu saat ini yang sungguh rindu datang ke rumah-Mu Tuhan. Baik offline maupun lewat media streaming Tuhan. Tuhan lihat umat-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Dengarlah setiap seruan kami Tuhan. Umat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tuhan hadir memberi kekuatan di dalam hari-hari kami Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Pekerjaan kami, pergumulan lewat pekerjaan kami. Ekonomi kami Tuhan, kami serahkan. Sakit penyakit kami Tuhan. Pergumulan kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, jalan keluar Tuhan di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kehendak Tuhan yang ajaib, yang nyata di dalam setiap seruan doa kami Tuhan. Kiranya kehendak kami Tuhan selaras apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kami inginkan di dalam setiap pergumulan masalah kami selain Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menggendong kami Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan yang bentuk hidup kami sempurnakan di dalam Tuhan. Sehingga kami semakin dewasa. Dewasa semakin didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan yang materaikan di firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Biar saat kami sulit, kami senantiasa ingat firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan atas kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Ayah, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada yang berwajib ya. Mari. Oke, puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah diberitakan dan kita percaya bahwa kita semua diberkati dengan firman Tuhan luar biasa. Amin. Mau tetap menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, boleh lambaikan tangan.
Sekali lagi berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Atas nama Gembala Pengurus mengucapkan terima kasih buat Pak Henry untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Sebentar kita akan menyaksikan warta gereja sepekan. Udah terbiasa kalau warta gereja saya ngeliat layar, nggak ada di sini. Warta gereja sepekan Minggu 28 September Bapak Ibu ya. Yang pertama pada pukul 8.45 akan diadakan ibadah Abitrate, ibadah anak bertempat di ruang sekolah minggu di atas. Kemudian dilanjutkan pada pukul 9 pagi ada ibadah remaja bertempat di ruangan ibadah ini. Kemudian pada hari Minggu ini juga sore jam 4 sore Bapak Ibu ya akan diadakan baptisan air di Jalan Suryani 56. Bapak Ibu yang atau saudara-saudara yang mengikuti baptisan air diharapkan kumpul pada pukul 3 sore di Suryani. Dan ini beberapa rekan kita, keluarga kita yang akan mengikuti baptisan air. Ada 12 orang, ada Reina, ada Benexia, Sharon, Sena, Rahel, Rita, Meliana, Esther, Cindy, David, Dilan, dan Giovanni. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Biarlah setiap rekan kita mengambil keputusan yang tepat untuk mengikuti Yesus dengan lebih sungguh lagi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 September pukul 18.30 akan diadakan ibadah doa Selasa melalui Zoom dan juga YouTube ya Bapak Ibu ya. Nanti link akan dibagikan oleh sekretariat. Kemudian hari Sabtu, Selamat Pagi Pak Turyani, doa pagi Pak Turyani diadakan secara online pada pukul 5.30 pagi melalui Zoom. Kemudian minggu depan bersama-sama kita kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Akan dilayani oleh Ibu Gembala Pendeta Madia Hana Jonathan dengan tema pengharapan dalam Allah yang setia. Akan dilaksanakan pada minggu depan bertempat di tempat ini dan juga live streaming YouTube GBI Trate. Kemudian untuk persembahan Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop yang tersedia di depan ataupun melalui scan QRIS yang tertera di layar dan juga transfer ke rekening yang tercantum atas nama GBI Trate. Kemudian untuk persembahan pembangunan gereja, Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui amplop persembahan dan juga transfer ke rekening atas nama Maya Yasinta Ormona Yolanda. Kemudian untuk dukungan doa, sama-sama kita bersatu hati memberikan dukungan doa kita untuk Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, kemudian Bapak Wisuhandi, Bapak Zakaria Saragi, dan juga Ibu Emi Dwi Karya. Kita percaya bahwa setiap dukungan doa dari kita, setiap support doa dari kita akan meneguhkan dan menguatkan setiap rekan-rekan kita, amin. Kemudian untuk Kemudian juga pada minggu ini ada rekan-rekan kita, keluarga kita yang berulang tahun. Pada hari Kamis 25 September ada Ibu Susi, ada saya nggak lihat? Nggak ada ya? Ibu Susi nggak ada, boleh berikan tepuk tangan ya Ibu Susi ulang tahun hari Kamis. Kemudian hari Jumat tanggal 26 ada Ibu Ati. Boleh berikan tepuk tangan. Kita percaya bahwa dua keluarga kita ini diberkati Tuhan. 1 tahun telah Tuhan tambahkan dan kita percaya bahwa tahun-tahun ke depan Tuhan akan terus menyertai. Kemudian juga atas nama pengurus kami ucapkan mohon maaf apabila selama beribadah kenyamanan kita terganggu karena ada proses pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Demikian warta gereja pada minggu ini dan sebentar saya mau undang untuk Ketua Panitia Natal kita Bapak Joy. Untuk boleh maju ke depan akan sedikit sepatah dua patah kata. Baik. Shalom Bapak Ibu. Bulan ini bentar lagi bulan Oktober, nggak kerasa ya, kita bentar lagi udah mau Natal. Jadi Bapak dan Ibu boleh dicatat, kita akan mengadakan Natal hari Rabu tanggal 24 Desember, jam 5 sore. Jadi boleh dicatat tanggalnya, hari Rabu 24 Desember 2025. Jadi buat opa oma, koko cici, Bapak Ibu yang mau beli tiket ke luar negeri, yang mau beli tiket ke Pangandaran, please, boleh booking setelah tanggal 24. Karena apa? Karena Natal kali ini akan jadi Natal yang luar biasa.
akan jadi Natal yang beda dari Natal-Natal sebelumnya. Dan Natal kali ini kita akan pulang bawa kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Karena tema Natal 2025 yaitu kemenangan bersama Kristus. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu saya akan bacakan susunan Kabinet Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Presidennya adalah saya sendiri, Joy Christian. Presiden tidak bisa berjalan tanpa dibantu oleh menteri-menterinya yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Menteri Kreativitas, ada Bapak Henry dan Ibu Hananiel. Kemudian Menteri Penataan Ruang, Saudari Aziel Yoreza. Kemudian Menteri Pujian dan Penyembahan, Bapak Hari Haryanto. Siap Pak Presiden. Menteri Keuangan, Bapak Ferli Ferdian. Menteri Konsumsi, Ibu Susi Setiawan. Menteri Keamanan dan Peralatan, Bapak Yosua. Menteri Diakonia, Ibu Maya Yasinta. Menteri Dokumentasi, Bapak Jeffrey Tobias. Menteri Hadiah dan Cindera Mata, Ibu Filiana Cindy. Menteri Birokrasi dan Pengawasan, Dr. Albert Ferdian. Berikut adalah Kabinet Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Saya umumkan juga dana yang dibutuhkan adalah 27 juta rupiah untuk Natal tahun ini. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon dukungan untuk kami yang bertugas, juga dukungan dana biar Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa di Natal 24 Desember 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai menteri saya bilang, siap Pak Presiden. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Hari ini, tahun ini Natal kita akan berbeda. Natal kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang mau, yang antusias menunggu nanti Natal, boleh lambaikan tangan. Masih 3 bulan Bapak Ibu ya, kita tunggu dengan sabar ya Bapak Ibu ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan iman kita. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Amin Tuhan Yesus. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapinya dalam setiap hidup kami Tuhan. Bapak saat ini kami nyatakan iman kami Tuhan. Kami memperoleh kemenangan yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami untuk terus menanti-nantikan Engkau. Untuk terus mengharapkan Engkau. Menanti-nantikan Engkau dengan penuh kesabaran, dengan ketekunan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap permasalahan yang kami hadapi, kami mau hadapi dengan menantikan Engkau dan datang di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Berdoa untuk setiap ibadah-ibadah di depan kami Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah doa dan ibadah minggu depan Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan setiap ibadah-ibadah ini Engkau terus sertai. Setiap ibadah-ibadah yang terus Engkau hadir Tuhan dalam setiap ibadah ini Tuhan. Biar kami boleh semakin bertumbuh, berbuah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat setiap rekan kami Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Ataupun setiap rekan kami dalam pergumulan ekonomi, setiap rekan kami yang dalam pergumulan pendidikan. Bapak kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang firman-Mu katakan, kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat setiap rekan kami yang berulang tahun Bapak. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, 1 tahun Kau telah tambahkan usianya. Kami percaya Tuhan di tahun-tahun ke depan Kau akan terus menyertai, Kau akan terus memberkati dan melingkupi setiap jalan hidup yang dihadapi Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Bapak kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Secara khusus pagi ini kami berdoa buat panitia Natal yang telah ditetapkan. Kami mohon kuat kuasa-Mu yang ajaib. Kau berikan limpah-Mu yang luar biasa kepada para panitia ini. Sehingga pelaksanaan Natal yang telah ditetapkan tanggal 24 Desember 2025 boleh berjalan dengan lancar. Amin. Lebih dari itu, biar setiap panitia hidup kudus di hadapan-Mu. Bahkan Kau senantiasa memberikan roh tanggung jawab yang besar. Bahkan kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sebab Engkau yang empunya segala-galanya. Biar panitia Natal ini boleh berjalan dengan baik, boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan bekerja dengan jujur, kami percaya Kau pasti memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Sebentar kami akan akhiri, kami akan berpisah. Namun kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau adalah umat kami, umat kepunyaan-Mu sendiri. Biar Kau senantiasa melindungi dengan sempurna, memberkati dengan sempurna. Kami juga berdoa buat segala usaha apapun yang kami kerjakan. Biar semuanya Kau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Tadi juga tidak lupa buat anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang mengikuti pendidikan tingkat tinggi maupun terendah. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujiannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersatu duduk sejenak, mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini Yesus. Serahkan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.